bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan membawakan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Lebih dari yang dapat dilihat. Ayat hafalan Mazmur pasal 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Pekabaran pelajaran ini, Allah menolong ketika kita mendapat kesulitan. Dapatkah engkau mengingat suatu waktu ketika kau sangat takut terhadap sesuatu atau seseorang? Apakah itu berupa suara seseorang atau mungkin sebuah situasi? Dalam cerita Alkitab kita hari ini, pembantu Elisa sangat ketakutan. Bangsa Israel dan bangsa Aram sedang berperang. Dan Allah membantu bangsa Israel. Tiap kali Raja Aram berencana hendak menyerang Raja Israel, Allah akan memberitahu Elisa. Kemudian Elisa akan memperingatkan Raja Israel. Jangan lewat timur hari ini, karena bangsa Aram akan berada di sana. Dan tentu saja, Raja Aram sedang berada di tempat yang disebutkan Elisa. Ini terjadi terus-menerus, dan hal ini membuat Raja Aram sangat marah. Siapakah mata-mata bagi bangsa Israel? Ia geram terhadap para jenderalnya. Salah seorang jenderal mengetahui kebenarannya. Tidak satu pun dari kami menjadi mata-mata, katanya. Tetapi Elisa, sang nabi, mengetahui semua yang akan kita lakukan. Ia bahkan mengetahui apa yang engkau ucapkan di tempat tidur. Di manakah orang itu? Raja Aram marah. Pergilah dan temukan di mana dia berada, agar aku dapat mengirim prajurit untuk menangkap dia. Laporannya tiba. Ia tinggal di Dotan. Kalau begitu, kita akan menyerang Dotan dan melenyapkan omong kosong ini, Raja memerintahkan. Ia memanggil prajuritnya dan mengirim mereka untuk menangkap seorang nabi ini saja. Raja ini yakin jika ia dapat menangkap Nabi Elisa, mereka dapat mengalahkan bangsa Israel. Sungguh konyol, bukan Elisa yang menjadi mata-mata, tetapi Allah yang melakukannya. Salah seorang yang bangun pertama keesokan paginya adalah pembantu Elisa. Ia naik ke atas tembok Dotan dan melihat pasukan bangsa Aram yang besar berkemah di sekelilingnya. Ia melihat kuda-kuda. Ia melihat kereta-kereta perang. Ia melihat baju-baju baja berkilauan di bawah sinar matahari terbit. Apakah yang akan kita lakukan? Ia sedih. Pembantu Elisa ketakutan. Ia telah melupakan Allah ada di pihak mana. Elisa tidak melupakannya. Bala tentara surga yang beserta kita lebih banyak dari mereka. Ia menjelaskan kepada pembantunya. Kemudian ia meminta Allah
untuk membuka mata pembantunya. Ketika pembantu itu melihat lagi, ia melihat pasukan lain mengelilingi bukit di sekitar Dotan, dan kereta perangnya berkilau seperti api. Itu pasukan Allah, dan pasukannya tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Elisa dan pembantunya. Elisa berdoa lagi, "Ya Tuhan, seranglah pasukan musuh dengan kebutaan." Maka Allah membuat seluruh pasukan musuh menjadi buta. Kemudian Elisa keluar dari kota. Ia berjalan tepat di hadapan jenderal yang buta itu. "Ini bukan jalan yang kau inginkan," katanya. "Mari aku tuntun engkau ke tempat yang benar." Elisa menuntun pasukan yang buta itu ke hadapan Raja Israel. Kemudian Allah membuka mata pasukan musuh. Mereka terjebak di dalam kota bangsa Israel. "Bolehkah aku membunuh mereka?" tanya Raja Israel. "Tidak," Elisa menjawab, "karena mengingat kasih karunia Allah. Beri mereka makan dan kemudian suruh mereka pulang." Itulah yang persis dilakukan Raja Israel. Allah telah mengalahkan musuh dengan kebutaan, makanan yang enak, dan kasih karunia. Untuk sementara waktu, serangan dari Aram berhenti. Allah membantu Elisa ketika menghadapi kesulitan. Ia akan melakukan hal yang sama kepadamu karena Ia sangat mengasihimu. Nah anak-anak, demikian tadi cerita Alkitab untuk kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali di cerita Alkitab yang selanjutnya.